setia melayani Bapak Ibu saudara-saudari dimanapun berada. Firman Tuhan ya dan amin. Kuasanya tak tertandingi, kasihnya tak tertandingi. Firman Tuhan sudah jelas katakan bahwa 5 roti 2 ikan Tuhan cukupkan. Katakan sekali lagi, 5 roti 2 ikan Tuhan cukupkan. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Oleh karena kebaikan Tuhan, kita boleh ada hari ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau siapkan hati, pikiran kita. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Selamanya Tuhan Kau baik dalam hidup kami. Selamanya Tuhan Kau yang kami andalkan ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami memerlukan Engkau Tuhan. Setiap hidup kami Bapa. Haleluya Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau angkat pujian yang mengatakan ku perlu Engkau Yesus.
mengucapkan syukur kembali kepada Tuhan. Karena kasih karunia Tuhan, anugerah-Mu yang tidak pernah berhenti dan selesai dalam hidup kami. Kami percaya kami ada saat ini sebagaimana kami ada semua karena kasih dan anugerah-Mu yang luar biasa, yang tak terbatas Tuhan. Kami berdoa setiap mereka yang menyaksikan channel YouTube ini, beribadah ataupun hanya sekilas menonton, kami berdoa biarlah menjadi berkat, diberkati dan nama Tuhan dimuliakan. Kami berdoa dari tempat ini, lewat channel YouTube ini kami berdoa di dalam nama Yesus. Setiap yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang memiliki beban berat Tuhan berikan kelegaan. Penggenapan mujizat penuaian terjadi atas setiap kami, terjadi atas rumah tangga kami, terjadi atas keluarga kami, bahkan gereja-Mu, GBI Aletheia Kota Harapan Indah Bekasi. Terima kasih banyak Bapa. Kami tahbiskan ibadah ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, dan kita semua bangkit berdiri. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Kita mengucap syukur akan kebaikan Tuhan. Haleluya. Wow, hanya kasih setianya Tuhan yang berakhir. Amin. Haleluya Tuhan. Kasih-Mu ya Tuhan. Lebih kuat dari dosa.
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak. Saatnya kita akan memberikan korban syukur kita. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kami naikkan pujian kami naikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami memberikan yang terbaik Bapa. Bila kiranya setiap korban syukur yang boleh kami berikan menjadi dupa yang harum untuk memperluas kerajaan-Mu di bumi ini Tuhan. Terutama di gereja kami GBI LT Kota Harapan Indah Bekasi Tuhan. Tuhan kami memberi bukan karena Tuhan kekurangan, tapi karena Tuhan terlebih dahulu memberikan yang terbaik bagi kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memberi. Haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita angkat pujian langit dan bumi, pujilah Tuhan. Syukur Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saatnya kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau yang lebih tahu Tuhan setiap jalan kehidupan kami Bapa. Caramu sungguh ajaib dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau yang lebih tahu. Kau yang lebih
Mari kita berdoa buat firman Tuhan. Segala puji dan syukur hanya bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih hari ini kami malis boleh bersama untuk boleh memuji muliakan nama Tuhan dalam ibadah kami. Dan sebentar kami mau belajar firman-Mu. Kami mohon Tuhan mengurapi setiap kami, menjamah setiap kami supaya kami mengerti tentang kebenaran firman-Mu. Karena hari ini Tuhan kami ingin bicara tentang Engkau Allah yang tidak tertandingi. Dan kami bersyukur melihat Allah seperti Engkau, sama hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik kayu salib-Mu agar tidak mencuri kemuliaan-Mu. Biar setiap kata yang keluar, firman yang ditabur menguatkan kami, menasihati kami, menegur kami, dan firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami. Kalau ada kuasa jahat mengganggu, kami katakan tolak kuasanya di dalam nama Yesus Tuhan. Dan kami ngundang kuasa-Mu ada bersama dengan kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhir pemberitaan firman. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami bersyukur, berterima kasih dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita boleh kembali beribadah dan kita sudah ada di minggu-minggu terakhir di bulan November. Hari ini saya masih berbicara tentang Tuhan kita yang hebat. Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang perkasa, Tuhan yang berkuasa, pencipta langit dan bumi dengan segala isinya. Yesus gembala kita yang agung, gembala yang baik, Allah yang mengasihi saudara dan saya. Dan hari ini saudaraku mau bicara tentang Yesus yang kita sembah itu. Yesus milik kita, menjadi juru selamat kita. Dan kalau minggu kemarin kita bicara bahwa Allah kita, Allah yang mengerti dan peduli. Allah yang senantiasa memperhatikan saudara dan bertanggung jawab. Maka hari ini kita mau bicara Allah kita, Allah yang tidak tertandingi. Allah yang tidak tertandingi yang kita mau bicarakan. Nah itu sebabnya saudaraku kita akan membuka Alkitab kita. Kita akan sama-sama membaca dalam Matius pasal 14 ayat 13 sampai 21. Matius 14 ayat 13 sampai 21. Saya akan bacakan buat kita semua. Bapak Ibu perhatikan, saya akan bacakan Matius 14 ayat 13 sampai 21. Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita seperti tadi saya sampaikan,
Tema yang saya ambil adalah Allah yang tidak tertandingi. Allah yang kita sembah di dalam Yesus, yang saudara miliki dan saya miliki adalah Allah yang berkuasa. Allah yang punya kuasa, Allah yang ajaib, Allah yang perkasa, pencipta langit dan bumi, dan tidak tertandingi oleh apapun. Itu sebabnya saudaraku, kita mau melihat kenapa sampai kita mau bicara sifat Allah ini. Allah yang tidak tertandingi. Dia gembala yang baik, gembala yang agung yang memperhatikan saudara dan saya. Dia peduli kepada saudara dan saya. Dia memperhatikan saudara dan saya. Dan dia bertanggung jawab atas hidupmu dan hidupku. Kenapa? Karena dia Allah yang mengasihi saudara. Nah, kita lihat apa yang membuat Allah kita tidak tertandingi. Dari perikop ini, dari pembacaan ini, tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Saya akan cerita sedikit tentang perikop ini. Ketika Yesus mendengar kabar bahwa Yohanes Pembaptis mati, dia sedih tentunya. Karena ini sahabat rekan ya saudaraku, masih ada hubungan. Kemudian Yesus hendak mengasingkan diri untuk berdoa. Tetapi waktu Yesus naik perahu, semua orang berbondong-bondong mengikuti Tuhan dari jalan darat kota-kota mereka. Nah, sampai satu tempat Yesus mendarat, Yesus melihat begitu banyak orang. Dikatakan dalam pembacaan ini Yesus tergerak hatinya oleh apa? Belas kasihan. Tergerak oleh belas kasihan. Kemudian Yesus menyembuhkan mereka yang sakit. Ini yang kita bisa lihat dari pembacaan ini. Tidak berhenti di situ. Kemudian hari terus berjalan, waktu terus berjalan, dan tibalah saat yang dikatakan sunyi. Murid-muridnya bilang dan datang kepada Tuhan. Ada dialog. Hari mulai gelap dan sunyi. Tempat ini sunyi Tuhan, kira-kira begitulah. Suruh mereka pergi, supaya mereka bisa memberi makan di desa-desa. Dengan harapan supaya tidak susah payah berpikir, tidak usah memikirkan orang yang berbondong-bondong, yang sedang disembuhkan sakitnya, mereka yang lapar, haus, tidak peduli. Muridnya bilang suruh mereka pergi. Supaya bisa membeli makan di desa-desa. Tetapi ada satu hal yang tidak pernah terpikirkan tentunya. Bahkan oleh kita juga. Muridnya tidak tahu. Ternyata Tuhan menjawab lain. Mereka tidak perlu pergi. Kamu harus memberi makan. Ternyata bukan disuruh pergi, tidak di ACC permintaan muridnya. Malah justru kamu harus memberi mereka makan. Lalu muridnya bilang gini, kami gak punya apa-apa. Yang ada pada kami cuma 5 roti dan 2 ikan. Bagaimana mungkin ini orangnya banyak Tuhan. Bawa sini, bawa kemari. Lalu diberikannya 5 roti 2 ikan di tangan Tuhan. Diambil kemudian dikatakan lalu Yesus menengadah ke langit mengucap berkat. Kemudian orang semuanya disuruh duduk rapi. Kemudian dibagi-bagikan. Murid-muridnya membagikan. Semua dibagi. Semua. Dicatat 5.000 laki-laki yang makan. Saudara tahu 5.000 laki-laki belum termasuk perempuan dan anak-anak. Bukan kurang dari 5 roti 2 ikan. Justru dikumpulkan potongan-potongan rotinya sisa 12 bakul. Amin. Ini luar biasa. Itu sebabnya dari cerita ini saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Saya mau mengupas satu persatu. Kenapa sampai Allah kita tidak tertandingi? Apanya yang tidak tertandingi? Apa yang Tuhan punya yang tidak ada orang lain bisa? Apa yang Tuhan punya predikat yang Tuhan miliki tidak dimiliki oleh semua orang. Bahkan termasuk nabi-nabi, rasul-rasul, bahkan Tuhan. Allah yang saudara kenal, yang saudara sembah dan saya sembah dalam Yesus. Dia Allah yang tidak tertandingi. Yang pertama, apa yang tidak tertandingi? Saya mau kembali membacakan dari ayat ke-13
dan 14. Saudara perhatikan. Saya bacakan buat kita. Ayat 13 dan 14. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dan dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergerak hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Melihat orang banyak maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Saudara tahu Yesus ingin mengasingkan diri. Dia sedih karena Yohanes Pembaptis dibunuh. Tetapi ketika Yesus ingin mengasingkan diri ke tempat yang sunyi, orang berbondong-bondong. Begitu banyak mengikuti Tuhan lewat jalan darat dari kota-kota mereka. Nah sampai di darat Tuhan tidak menghindar. Justru dia melihat begitu banyak orang. Dan dikatakan tergeraklah hatinya oleh belas kasih. Yang pertama saudaraku, kenapalah kita tidak tertandingi? Apa yang tidak tertandingi? Yaitu kasihnya. Kasih Tuhan tidak terbatas. Karena Allah kita adalah Allah kasih. Penuh kasih. Bukan punya kasih saudaraku. Allah adalah kasih. Maka kasihnya tidak tertandingi. Tidak ada yang bisa menandingi kasih Tuhan. Sekalipun dia lemah, dia capek, dia ingin mengasihkan diri. Tetapi tetap saja belas kasihnya timbul, tergerak hatinya untuk menolong orang. Ini kasih Tuhan yang luar biasa. Dan kita tidak boleh meragukan kasih Tuhan. Dia rela turun dari sorga. Dia datang ke dunia untuk menyelamatkan saudara dan saya. Dan siapa yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Bahkan dia buktikan sampai rela mati di atas kayu salib. Bukti kasih yang besar buat saudara dan saya. Dan tidak seorang pun bisa melakukan. Kecuali Allah yang kita sembah di dalam Yesus. Amin. Dia Allah yang penuh kasih. Allah adalah kasih. Dan kasihnya tidak tertandingi. Harusnya kita yang mati. Harusnya kita yang dihukum. Tapi justru Yesus yang tergantung di atas kayu salib. Dan kita ada dalam kerajaan surga. Ini yang pertama. Apa yang tidak tertandingi? Kasihnya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika dia serahkan nyawanya. Allah menyerahkan nyawanya buat kita. Anak tunggalnya diberikan buat kita supaya nyawanya diserahkan di atas kayu salib. Ini bukti kasih Allah yang tidak tertandingi. Di dalam Yesus dia pasti akan menolong saudara dan saya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, apa yang tidak tertandingi dari Tuhan? Kuasanya. Kuasa Tuhan tidak tertandingi. Kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kuasanya tidak tertandingi. Ini Allah kita. Mari kita lihat, baca dulu Alkitab kita. Saya akan bacakan buat kita. Ayat 17. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput dan sudah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu. Yesus menghadap ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya bagi-bagian kepada orang banyak. Dan mereka semua makan sampai kenyang. 5 roti 2 ikan. Di tangan Tuhan. Dia menghadap ke langit, mengucap berkat. Memecah-mecah dan membagikannya. Dan Allah membuat mujizat.
Kuasanya dinyatakan. Dari 5 roti 2 ikan dibagikan kepada semua orang. Dan yang makan 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Bahkan dikumpulkan potongan-potongan roti, masih sisa 12 bakul. Kuasanya sangat besar. Allah berkuasa mengadakan mujizat. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan dalam pembacaan kita. Dia buat mujizat, kuasanya nyata. Oleh sebab itu hari ini saya mau mengajak kita semua. Buat kita yang lemah, yang ada dalam persoalan, dalam pergumulan, sama seperti orang yang berbondong-bondong. Mengikuti Tuhan karena tahu Tuhan adalah jawaban. Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara besar. Tuhan yang bisa menyembuhkan. Maka saya mau mengajak kita semua. Ayo kita datang kepada Tuhan. Karena kuasanya tidak tertandingi oleh apapun. Ini yang kedua. Kuasanya nyata. Dan Tuhan membuat mujizat itu. Yang tidak tertandingi selain kasihnya adalah kuasanya. Tergerak hatinya, dia menyembuhkan orang sakit. Bukan cuma itu. Orang kelaparan. Membuat mujizat dari 5 roti 2 ikan. Dipotong-potong, dibagikan. Dan yang makan 5.000 orang. Mana mungkin. Waktu ada dialog saudaraku. Suruh mereka pergi Tuhan supaya dapat membeli makan di desa-desa, kata muridnya. Tuhan bilang apa Yesus? Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Ini bukti contoh pemimpin yang bertanggung jawab. Tidak melempar tanggung jawab, tapi dia bertanggung jawab kepada siapapun yang mengikutinya. Dan saudara tahu, ketika muridnya bilang, kami gak punya apa-apa, yang ada pada kami cuma 5 roti 2 ikan. Bawa kemari. Di tangan Tuhan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Di tangan Tuhan yang tidak ada menjadi ada. Itu sebabnya kita harus percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara buat saudara dan saya. Dia bisa menyembuhkan saudara. Dia bisa melakukan mujizat buat saudara dan saya. Ini yang kedua. Yang tidak tertandingi selain kasihnya adalah kuasanya. Yang ketiga, apa yang tidak tertandingi? Mari kita lihat Alkitab kita. Lanjutannya. Saya baca buat kita. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa. 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki. Tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Yang ketiga yang tidak tertandingi dari Tuhan adalah berkat-Nya. Kenapa saya sampai berani ngomong berkatnya? Begini saudaraku. 5 roti 2 ikan di tangan Tuhan itu terjadi mujizat karena Tuhan berkuasa. Dia sanggup melakukan segala perkara. Tidak ada mustahil bagi Tuhan. Bahkan Alkitab mencatat bagi orang percaya pun tidak ada yang mustahil. Apa yang tidak pernah dilihat mata, didengar telinga, timbul dalam hati, Tuhan sediakan buat orang yang percaya. Nah saya mau memberitahu kenapa saya bicara berkatnya tidak tertandingi. Saudara perhatikan. Waktu Tuhan buat mujizat, kuasanya dinyatakan 5.000 orang makan dari 5 roti 2 ikan. Tetapi bukan itu saudaraku. Keraguan murid-murid yang berkata kami gak punya apa-apa. Yang ada pada kami cuma 5 roti 2 ikan. Tetapi saya mau beritahu. Ketika kuasa Tuhan dinyatakan, mujizat Tuhan terjadi. Bukan cuma 5.000 yang makan. Dikumpulkan potongannya ada sisa 12 bakul. Artinya saudaraku, Tuhan memelihara saudara dan saya. Tuhan memelihara orang yang berbondong-bondong mengikuti Tuhan makan sampai kenyang dan masih ada sisa. Artinya masih ada berkat-berkat selanjutnya. Masih ada berkat-berkat yang bisa dinikmati. Masih ada berkat-berkat berkecukupan dan tidak berkekurangan. Kenapa? Masih ada sisa 12 bakul. Saudaraku, percaya dan pastikan berkatmu tidak akan kurang. Hari ini kita makan kenyang, kita menikmati berkat dan masih ada persediaan. Itu yang Tuhan mau sampaikan hari ini. Jangan pernah khawatir.
Jangan pernah takut. Kenapa? Berkatnya tidak tertandingi. Mungkin kita terbatas, ada orang minta tolong kita bantu, kemudian mungkin besok kita nggak bisa tolong. Atau mungkin kita minta pertolongan seseorang. Mungkin hari ini kita minta pertolongan dan mendapatkannya, tapi belum tentu besok kita dapatkan itu. Kalaupun dapatkan mungkin ada pamrih, ada syarat dan sebagainya. Tetapi Tuhan tidak melakukan itu. Dia beri, kenyang, yang sakit sembuh, mujizat terjadi. Tapi dicatat dalam Alkitab masih ada sisa. Artinya saudaraku, siapa mau nambah silakan. Sudah kenyang saudaraku. Jadi bukan cuman makan sampai kenyang. Kalau saya mau bilang makan sampai capek masih bisa saudaraku. Masih ada sisa. Bayangkan. Jadi kalau hari-hari ini kita khawatir, kita mengeluh apa yang aku makan, aku minum, aku pakai, di mana aku tinggal, saudaraku harus baca ini dan imani. Yesus yang kau sembah, dia Allah yang tidak tertandingi. Dia gembala yang baik. Dia gembala yang mengerti domba-dombanya. Keterbatasan manusia 5 roti 2 ikan justru membuat terjadinya iman kita timbul karena dalam Tuhan tidak ada yang terbatas. Amin. Ini yang ketiga. Allah tidak tertandingi. Yang pertama kasihnya. Yang kedua kuasanya. Yang ketiga berkatnya. Ini yang mau saya sampaikan hari ini saudaraku. Kenapa sampai Allah tidak tertandingi? Kenapa sampai Allah mau lakukan itu? Karena dia gembala yang memperhatikan saudara. Minggu kemarin saya sudah sampaikan bahwa dia mengerti saudara dan saya. Dia memperhatikan saudara. Dia Allah yang bertanggung jawab. Ketika muridnya bilang, suruh mereka pergi Tuhan, supaya mereka membeli makan di desa-desa. Ini tempat sunyi. Gelap. Ada keterbatasan. Tetapi kuasa Tuhan dinyatakan. Mujizat Tuhan terjadi. Itu sebabnya saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Yang keempat, yang terakhir saya mau sampaikan. Walaupun minggu kemarin sudah saya sampaikan. Tanggung jawab Tuhan. Tuhan bertanggung jawab atas hidupmu dan saya. Dia rela mati di atas salib, bertanggung jawab untuk menyelamatkan engkau. Sekarang waktunya kita bertanggung jawab atas hidup kita. Kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Kita harus serius beribadah, melayani dengan sungguh-sungguh. Kita hidup benar dan melakukan firman. Yang keempat, yang terakhir yang tidak tertinggal adalah tanggung jawabnya. Kenapa saya bicara seperti ini? Lihat kronologis cerita ini. Yesus lagi sedih, kenapa? Karena mendengar Yohanes Pembaptis mati dibunuh. Dia hendak mengasihkan diri tempat yang sunyi. Kemudian naik perahu, tetapi orang lewat berbondong-bondong lewat darat kota-kota mereka mengikuti. Bisa saja Tuhan begitu sampai kemudian pergi, menghilang, bersembunyi. Tapi enggak saudaraku, kita rangkum ya cerita ini. Justru Tuhan bertanggung jawab, dia melihat orang banyak. Seperti domba yang tidak tergembala. Seperti orang-orang yang sedang terkapar membutuhkan pertolongan. Itu sebabnya ketika Yesus mendarat, dia melihat begitu banyak orang tergerak hatinya oleh belas kasihan. Kemudian dia menyembuhkan orang-orang yang sakit. Orang yang datang berbondong-bondong, lemah, letih, lesu karena mengikuti jalan yang panjang. Dan Tuhan memberi makan. Memberi makan bukan sekedar makan tapi kenyang. Ada sisamu tambah silakan. Ini yang saya mau beritahu. Bahwa Allah kita bertanggung jawab. Amin. Dia bertanggung jawab. Dia tidak membiarkan engkau tergeletak. Dia tidak membiarkan engkau kelaparan. Dia tidak membiarkan engkau dalam kesakitan. Dia tidak membiarkan engkau dalam masalah pergumulan yang terus menerus. Tapi dia bertanggung jawab. Dan dia mengasihi saudara. Dan menyembuhkan yang sakit. Dia memberkati. Yang putus pengharapan diberikan pengharapan, yang susah dihiburkan. Ini contoh pemimpin yang bertanggung jawab. Saya berdoa siapapun dari kita adalah pemimpin-pemimpin. Mungkin di dalam pekerjaan, dalam usaha kita, di dalam pelayanan kita, dalam rumah tangga kita. Kita adalah pemimpin-pemimpin, saya mengajak kita semua. Hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala sidang, pengurus-pengurus gereja. Engkau adalah pemimpin.
Mari belajar dari Tuhan Yesus. Kita bertanggung jawab kepada siapa yang kita pimpin. Amin. Bertanggung jawab. Jadi 4 hal kenapa Allah kita tidak tertandingi. Yang pertama, kasih-Nya. Yang kedua, berkat-Nya. Kuasanya. Kemudian tanggung jawab-Nya. Nah, saya berdoa supaya Bapak Ibu Saudara sekalian tidak lagi meragukan kasih Tuhan. Karena Dia gembala yang baik, gembala yang agung, gembala yang sanggup menolong, gembala yang senantiasa memperhatikan, dan Dia Allah yang bisa membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan, Yesus Kristus. Saya berdoa supaya saudara diberkati. Dan tidak ada keraguan lagi untuk mengikut Tuhan. Karena Dia memperhatikan saudara dan Dia mengasihi saudara. Kita tunduk kepala dan saya mau berdoa buat saudara semua. Tuhan Yesus, hamba-Mu berhenti bicara, tetapi biarlah Roh Kudus menjamah setiap kami semua umat-Mu yang mendengarkan khotbah ini. Supaya kami semakin Tuhan, semakin hari mengasihi Engkau Tuhan. Karena memang kami tahu Allah yang kami sembah, Allah yang kami puja, Allah yang kami puji, Allah yang kami miliki Tuhan. Yaitu Yesus, Allah yang tidak tertandingi. Kasih-Mu yang besar, kuasa-Mu yang nyata, berkat-Mu yang luar biasa. Bahkan Engkau bertanggung jawab atas hidup kami. Kami tidak akan lagi takut dan gentar menghadapi masa-masa sulit sampai kami meninggalkan tahun 2020. Kami berhasil keluar dan menang. Dan kami berjalan di dalam kepastian karena kasih kuasa berkat dan mujizat-Mu yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan. Nah, kita akan masuk dalam pengurapan. Saya akan berdoa, saudara tunduk kepala. Bapa di surga, hamba mengangkat minyak ini ya Tuhan. Kiranya minyak ini Engkau jamah, urapi, berkati menjadi minyak urapan yang penuh dengan kuasa-Mu. Bukan karena minyaknya, tetapi karena urapan-Mu yang luar biasa, yang dahsyat. Kuasa-Mu yang Kau nyatakan. Maka setiap kami mengoleskan semua yang dioleskan minyak ini diberikan kekuatan baru. Dan pengharapan. Berjalan dalam kepastian. Dijauhkan, dihindarkan dari sakit penyakit. Terutama COVID-19 virus corona. Kami hancurkan dalam nama Yesus. Tuhan berkati para kepala keluarga, pengurus, mentor, dan imam. Supaya dapat mengoleskan minyak kepada anggota keluarganya. Atau siapapun yang ikut beribadah. Di dalam nama Yesus. Kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya memohon kepada seluruh kepala keluarga, para imam, pengurus, mentor yang ada di rumah masing-masing sedang beribadah. Mari oleskan minyak kepada seluruh anggota keluarga yang ikut beribadah. Tuhan Yesus memberkati dan tetap semangat. Haleluya, puji nama Tuhan. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, saatnya kita akan memberikan korban syukur kita. Kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu pada hari ini Bapa. Sebentar kami akan memberikan korban syukur kami Tuhan. Mari Tuhan, biarlah setiap korban syukur ini Tuhan menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Biarlah korban syukur ini Tuhan memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi ini, khususnya di GPI Jemaat Aletheia Kota Harapan Indah Bekasi. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ku pastikan dapatkan. Pasti
Yesus memberkati. Saatnya kita akan menyaksikan pengumuman 1 minggu ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Thank you, Jesus. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani hidupku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hati. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Mau sama-sama Segala puji syukur kami naikkan hanya bagi-Mu ya Bapa, Allah penebus, penolong dan juru selamat kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur, berterima kasih atas penyertaan-Mu dalam ibadah kami ini sehingga bisa berjalan dengan baik. Kami bersyukur buat firman yang ditaburkan oleh hamba-Mu pada saat ini. Biarlah firman-Mu ini yang menjamah, mengurapi setiap kami, bahkan siapapun yang menonton channel YouTube ini. Biarlah firman-Mu ini menjadi rema dan bisa kami lakukan di setiap aspek kehidupan kami. Engkau juga yang menjamah, memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu ini. Biarlah Engkau pakai hamba-Mu ini lebih heran lagi, dan Engkau juga yang menjamah berkati keluarganya, istri dan anak-anaknya. Engkau yang mencukupkan segala kebutuhan, keperluan hamba-hamba-Mu ini. Bahkan Engkau yang memberkati pelayanannya, Engkau yang memberkati setiap usaha pekerjaan hamba-hamba-Mu ini. Engkau jadikanlah hamba-hamba-Mu ini menjadi garam dunia, terang dunia, dan Engkau jadikan menjadi saksi-Mu. Banyak jiwa dimenangkan melalui kesaksian-kesaksian hamba-Mu ini, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan ditinggikan. Dan kami juga berdoa untuk gereja-gereja yang ada di muka bumi ini. Kiranya tangan Tuhan yang menjamberkati gereja ini. Biarlah melalui pertumbuhan gereja-gereja semakin banyak jiwa dimenangkan. Bahkan hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada, Tuhan yang memberkati. Dan kami berdoa secara khusus untuk gereja GBI Jemaat Aletheia Kota Harapan Indah Bekasi. Biarlah Engkau menjamberkati gereja ini menjadi gereja yang berkualitas, berdampak dan menjadi berkat bagi semua orang. Dan bahkan penggenapan mujizat penuhan terjadi atas gereja ini di dalam tahun ini. Dan kami sungguh mengharapkan pertolongan Tuhan, berkat yang dari Tuhan, supaya benar-benar kami boleh merasakan di dalam tahun ini bahwa kami sudah memiliki sebidang tanah
untuk didirikan rumah ibadah yang luas dan permanen dengan izin resmi dari pemerintah setempat, lengkap dengan mobil jemputan bagi jemaat, sarana dan prasarana untuk keperluan ibadah, bahkan kewajiban-kewajiban gereja dilunaskan semuanya, dan Engkau jadikan kami menjadi berkat-Mu sehingga nama-Mu dipermuliakan dan ditinggikan. Dan kami juga berdoa ya Bapa, biarlah kiranya tangan-Mu yang menjangkau jiwa-jiwa yang tidak terjangkau oleh kami, bahkan Engkau sanggup mengirimkan jiwa berlaksa untuk datang beribadah ke gereja ini, menjadi jiwa-jiwa yang militan, jiwa-jiwa jemaat yang tertanam di dalam gereja ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat GBI Aletheia Kota Harapan Indah Bekasi. Kiranya tangan Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memulihkan setiap perekonomian, bahkan Tuhan yang memberkati setiap usaha pekerjaan jemaat-Mu ini. Kalau ada yang sakit, Engkau berikan kesembuhan. Yang lemah, Engkau berikan kekuatan. Yang susah, Engkau berikan penghiburan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami juga berdoa setiap program yang ada di gereja kami ini, biarlah tangan Tuhan menjamberkati, baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Bahkan setiap dana yang kami pakai, Tuhan yang mencukupkannya bagi kami. Dan kami juga berdoa untuk safari Natal yang mau kami laksanakan di bulan Desember ini. Biarlah semuanya Tuhan yang menyertai, supaya safari Natal ini bisa berjalan dengan baik semuanya, untuk puji, hormat, kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Bapa. Dan kami juga berdoa untuk gereja di mana ada, Engkau memberkati tetangga kiri kanan, depan belakang, yang lalu lalang lingkungan sekitar gereja. Tuhan yang menjamberkati. Bahkan gedung gereja ini, Tuhan yang menguduskan mencikannya dari lantai 1, 2, dan 3. Sehingga virus apapun terlebih COVID-19 tidak akan dapat masuk ke dalam gereja ini. Karena kuasa Tuhan lebih besar untuk memagari, membentengi gereja ini. Terima kasih Bapa yang baik. Dan kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia ini. Biarlah bangsa kami ini bangsa yang dikenan oleh Tuhan. Biarlah bangsa kami ini bangsa yang diampuni oleh Tuhan. Biarlah bangsa kami ini bangsa yang dipulihkan oleh Tuhan. Sehingga bangsa kami ini bebas dari COVID-19. Engkau juga memberkati pemimpin bangsa kami ini. Mulai dari tingkat presiden sampai dengan tingkat yang terendah. Engkau berikan mereka kekuatan kesehatan. Engkau berikan mereka roh takut akan Engkau. Sehingga mereka boleh mengatur untuk bangsa ini menjadi bangsa yang adil dan sejahtera. Dan kami juga berdoa untuk para tim keamanan yang ada dalam bangsa kami ini. Mulai dari kepolisian, angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, Kamtip, Hansip Security sekalipun, Tuhan yang memberikan kekuatan kesehatan bagi mereka untuk menjaga bangsa kami ini dari negara kesatuan Republik Indonesia supaya boleh berjalan aman dan tentram. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah seruan doa kami halaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri semuanya. Marilah kita berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Saya mengajak kita semua mempersiapkan diri kita untuk boleh terima berkat Tuhan. Kedangkan tangan, arahkan hati, terima berkat Tuhan. Kiranya kasih anugerah dari Bapa di surga, sukacita, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan manis Roh Kudus ada bersama dengan Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mulai hari ini, bahkan sampai Maranatha, selama-lamanya Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin.